Hari ini kita mohon belas kasihan kepada Allah seperti pemazmur yang berseru, "Kasihanilah aku, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku." In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, dan bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita yang Maha Pengasih dan Penyayang bagi kita. Salah satu bukti Allah Maha Pengasih dan Penyayang bagi kita akan kita renungkan berdasarkan Mazmur tanggapan pada hari ini yang juga menjadi doa kita. Maka mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita daraskan Mazmur tanggapan pada hari ini, yaitu Mazmur 51. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baharuilah semangat teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan, dan kalaupun kupersembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahan kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Mazmur pada hari ini sekali lagi kita daraskan sebagai doa kita dan bahan permenungan kita sesuai dengan penanggalan liturgi hari ini. Tentang Mazmur ini kita pernah merenungkan dengan fokus pada bahwa Allah mengasihi kita, Allah berkenan pada hati yang ambyar, yang remuk, redam, dan hancur, yang patah karena rasa sesal dan tobat. Hari ini kita akan memusatkan perhatian pada kalimat yang menurut hemat saya penting dalam rangka masa Prapaskah ini. Kita mohon belas kasihan kepada Allah seperti pemazmur yang berseru, "Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, menyadari betapa Allah Maha Pengasih dan Penyayang bagi kita, maka kita berani memohon kepada Allah untuk berbelas kasih kepada kita. Kepadanya kita berseru, "Kasihanilah aku, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku." Terhadap doa pemazmur ini, dalam perspektif iman kita, sangat jelas dalam diri Yesus. Hal ini terkait dengan bagian yang ketiga. Pemazmur berseru, "Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan,
Dan kalaupun ku persembahkan kurban bakaran, engkau tidak menyukainya. Persembahan kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ayat ini dikutip dan direnungkan oleh penulis surat Ibrani yang dihubungkan dengan Yesus. Dalam surat Ibrani bab 10 ayat 5-7 dikatakan, karena ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Surat Ibrani menunjukkan kepada kita doa pemazmur yang menyadari bahwa Allah tidak berkenan pada kurban bakaran, kurban persembahan. Dijawab oleh kehadiran Yesus yang datang untuk menggantikan kurban bakaran itu dengan hidupnya sendiri. Yesus sang penebus yang selama masa prapaskah ini kita renungkan kisah kasih sengsaranya, menjadi penebus dan penghapus bagi dosa kita di hadapan Allah. Yesus mempersembahkan hidupnya sebagai kurban bagi Allah untuk menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa umat manusia. Disinilah kita mengalami Allah, pengasih dan penyayang bagi kita. Dengan mengalami kasih sayang itu, kita pun dipanggil untuk mengasihi sesama kita. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk senantiasa bersyukur, mengalami Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang bagi kita, tetapi juga dengan rendah hati dan murah hati seperti Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang untuk kita. Kita nyatakan kasih sayang, pengampunan kepada sesama. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, yang sakit dijamah, disembuhkan pulih seperti sedia kala. Kita yang mungkin saat ini sedang ragu-ragu, dimantapkan di dalam iman pada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kita yang rapuh dan lemah, yang ringkih, dikuatkan, yang berdosa, diampuni. Allah menyempurnakan sukacita dan kegembiraan kita. Terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Selamat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam